Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Putra di materi matematika. Oke, materi kali ini disusun oleh Bu Sulis Indarti dan saya Rohman Adi Putra. Materi matematika Pak Putra kasih dua pembahasan. Yang pertama adalah berbagai bentuk pecahan. Yang kedua adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Oke, yang pertama dulu berbagai bentuk pecahan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat persen. Nah, Pak Putra akan membahas satu persatu. Yang pecahan biasa ini dibagi menjadi 2, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Oke, sekarang pecahan murni. Nah, pecahan murni. Nah, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya. Pembilang kurang dari penyebut ini pecahan murni. Nah. Oke, sekarang pecahan tidak murni. Nah, bagaimanakah pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni adalah pembilang lebih besar dari penyebut. Pembilang lebih besar dari penyebut itu tidak murni. Oke, ganti. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Bagaimanakah bentuk pecahan campuran? Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah ada di depannya gini. Nah, ini namanya adalah pecahan campuran. Oke, anak-anak. Pak Putra ganti lagi. Ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan per 10. Pecahan desimal bentuknya seperti ini. Ada komanya ya. Ada bentuknya seperti ini, pokoknya ada komanya. Ada juga yang seperti ini. Ini namanya pecahan desimal. Oke, Pak Putra ganti lagi di persen. Bagaimanakah bentuk persen? Persen yaitu per 100 itu namanya persen. Nah, per 113%. Ini bisa diganti menjadi 13 per 100. Ini namanya persen per 100. Nah. Oke, anak-anak, itu tadi penjelasan dari berbagai bentuk pecahan. Kita ke yang B, mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, oke anak-anak, bagaimana? Kita lihat. Mengubah berbagai bentuk pecahan ada 4 tadi. Pecahan biasa ke desimal, desimal ke pecahan biasa ke persen, persen ke pecahan biasa. Ada 4 ya. Sekarang yang pertama adalah pecahan biasa ke desimal. Desimal. Nah, contohnya pecahan biasa seperti ini tadi. Ini nomor 1 ya anak-anak. Kita kasih 2 contoh. 2/5. Nah, bagaimanakah diubah menjadi bentuk desimal? Desimal yang itu tadi ada komanya. Nah, koma berarti ada 100. Nah, ubah menjadi pecahan penyebut berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Oke. Di sini 25.
2/5. Bagaimana diubah menjadi yang pertama berpenyebut 10? 5 dikali berapa sehingga jadi 10? Kali 2. Yang atas harus dikali 2 juga. 2 kali 2 4. 5 kali 2 adalah 10. Nah, jadi bentuknya desimal adalah lihat nolnya. 4-nya tetap. Kalau nolnya 1 berarti di belakang koma harus satu angka. Ya, di depannya habis koma adalah 0. Nah, gini ya. Oke, sekarang ini per 10. Sekarang Pak kasih 2 yang per 100. Contoh per 100. Nah, 20 dikali berapa sehingga jadi 100? Benar, dikali 5. Yang atas juga harus dikali 5. 4 kali 5 20. 20 dikali 5 adalah 100. Dirubah menjadi desimal. Berapa itu? Harus dilihat nolnya. Dia ada 2, berarti 20 per koma 0. Nah, di sini ya. Ini pecahan biasa ke desimal. Oke. Selanjutnya ada di desimal ke pecahan biasa. Bagus. Nah, desimal ke pecahan biasa. Contohnya yang nomor 1 0,4. Ini desimal ada nolnya. Nah, kalau merubah itu mudah. Berarti berapa ini? Kita tulis saja 4. Kalau di belakang koma ada satu angka, berarti ini adalah per 10. Ini menjadi bentuk pecahan biasa. Mudah menjadi bentuk pecahan biasa. Tapi harus disederhanakan yang paling terkecil. Bisa dibagi menjadi berapa? Langsung harus sama ya, bagi pembagiannya 4 dibagi 2. 10 dibagi 2 juga harus sama bagiannya. 4 bagi 2 2. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, bentuknya seperti ini. Desimal ke pecahan biasa lalu disederhanakan. Yang kedua, 0,25. Nah, 25-nya langsung ditulis. Ada 2 angka, berarti 00 100. Ini ya. 25 di sini 100. Nah, 25 dibagi berapa? Kita bagi 5. Ini juga bagi 5. 25 bagi 5 5. 100 bagi 5 adalah 20. Oke ya, ini sudah tidak bisa ternyata bisa 5 20. Bisa disederhanakan lagi. 5 dibagi 5 20 dibagi 5. Ini 1/4. Berarti bentuknya adalah 1/4. Nah, ini ya. Jadi bentuknya pecahan biasa adalah ini. Desimal ke pecahan biasa ya. Oke, selanjutnya dilihat dulu. Terhapus. Oke, selanjutnya anak-anak di pecahan biasa ke persen. Pecahan biasa ke persen. Pecahan biasa ke persen. Persen, ingat, persen per 100. Pak Putra kasih contoh. Nomor 1 3/5.
5 ini dikali berapa sehingga jadi 100? Nah, dikali 20. Ini juga dikali 20. 3 kali 20 adalah 60. 5 kali 20 adalah 100. Ya, seperti itu ya. Nah, ini diubah menjadi persen, berarti 60%. 60 per 100 berarti 60% ya. Terus nomor 2, lima per 10. Nah, dikali, bagaimanakah caranya ini bisa jadi 100? 5 10 dikali berapa sehingga jadi 100? Kali 10. 5 nya juga kali 10. 5 kali 10 50. 10 kali 10 100. 50%. 50 per 100 namanya 50% ya. Seperti ini. Oke, Pak Putra ganti lagi. Oke, yang paling terakhir yaitu persen ke pecahan biasa. Persen ke pecahan biasa. Contoh. Nomor 1. Spidolnya Pak Putra habis. Oh, ini. Contoh ya, Pak Putra ambil 85%. Kita jadikan bentuk pecahan biasa ya. Tinggal 85 per 100. Ini sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Tapi harus disederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan 85 bagi 5. 100 bagi 5. Harus sama-sama dibagi 5. Nah, ini menjadi 17 per 20. Ini bentuk akhirnya. Oke. Kasih 2 contoh, Pak Putra kasih 2 contoh. 60% dirubah menjadi bentuk pecahan biasa, tinggal 60 per 100 ini. Tapi harus disederhanakan lagi. 60 100 dibagi berapa sehingga jadi bentuk paling kecil. Kita langsung bagi aja 20 biar cepat selesai, paling besar langsung selesai. Ini berapa? 3. 60 bagi 20 3. 100 bagi 20 adalah 5. Oke, ini bentuk terakhirnya. Oke, anak-anak bisa dilihat. Oke, ini bentuk paling akhir. Oke, itu yang bisa Pak Putra sampaikan. Semoga anak-anak paham atas pembelajaran Pak Putra tadi. Jika belum paham bisa diulang-ulang, ataupun belum paham lagi bisa telepon, bisa video call Pak Putra, hubungi Pak Putra. Oke, sekian dari Pak Putra.